yang berjudul Identifikasi Morfologi Tanaman Monokotil dan Dikotil di Desa Borobraga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erika Angelik dengan IMAHIR 102. Saya Olivia Nuraini dengan IMAHIR 165. Saya Faya Putri Hairana dengan IMAHIR 166. Saya Muhammad Abari dengan IMAHIR 103. Saya dengan IMAHIR 164. Nama saya Jonto Mentori dengan IMAHIR 101. Dan saya Muhammad Abdul Suharto dengan IMAHIR 167. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan hidup kali ini dilatar belakangi dengan adanya morfologi tumbuhan yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur organ-organ tumbuhan termasuk akar, batang, daun, buah, bunga, dan juga biji. Dalam hal ini, identifikasi tumbuhan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan identitas tumbuhan, yaitu dengan menentukan nama yang tepat serta menempatkannya secara akurat dalam sistem klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri adalah proses penyusunan tingkat taksonomi makhluk hidup yang bertujuan untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Nah, adapun tujuan dilakukannya kegiatan fikih botani, yaitu yang pertama, mengidentifikasi morfologi pada berbagai tumbuhan seperti daun, batang, akar, buah, dan juga biji. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi tipe-tipe stomata pada berbagai macam tumbuhan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari hasil pengamatan kelima tanaman yang telah kami identifikasi. Untuk pertama, yaitu dari tanaman kunyit. Tanaman kunyit memiliki morfologi sebagai berikut. Nah, yang pertama dari segi daun. Tanaman kunyit ini memiliki daun yang berbentuk lancet dengan tepi yang rata dan ujung yang meruncing. Tulang daunnya menyirip, tipe daunnya lengkap, serta tekstur permukaan yang tidak halus. Yang kedua, dari segi batangnya. Tanaman kunyit ini merupakan batang semu berbentuk bulat dengan permukaan yang licin serta tekstur yang basah. Cabangannya bersifat monopodial dengan modifikasinya berupa rintang. Lalu yang ketiga, dari segi akarnya, tanaman kunyit ini memiliki tipe akar serabut dengan bentuk yang bulat memanjang. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil dari stomata dari tanaman kunyit. Tanaman kunyit merupakan tanaman monokotil. Daun kunyit ini memiliki tipe stomata parasitik. Epidermis terdiri dari sel-sel pentagonal yang sebagian besar memanjang tegak lurus terhadap sumbu panjang daun. Yang kedua ada tanaman smoothmac atau tanaman lurus glabra L yang memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama ada daun tersusun majemuk secara menyirip dengan ukuran panjang. Setiap daun terdiri dari beberapa anak daun yang memiliki tepi bergerigi dan permukaan mengkilap. Yang kedua ada batang berwarna coklat kemerahan dengan batangnya ramping dan tegak. Yang ketiga ada akar bersifat serabut bercabang-cabang. Selanjutnya ada hasil stomata pada daun lurus glabra bertipe anomositik, di mana sel-sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel epidermis yang tidak teratur dan berbeda dari sel-sel epidermis lainnya. Selanjutnya yaitu tanaman jahe. Tanaman jahe memiliki morfologi sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu daun berbentuk lancet dengan ujung meruncing dan tepi daun rata dan tekstur permukaan yang licin. Selanjutnya yaitu batang berbentuk bulat, permukaan licin dengan tekstur batang basah, percabangan monopodial dan modifikasi batangnya rizoma. Dan yang terakhir yaitu akar. Akar memiliki tipe akar serabut dengan bentuk bulat dan memanjang. Selanjutnya ada tanaman paku, di mana dari segi daun mempunyai warna hijau muda hingga hijau tua dengan helaian yang panjang dan daun yang dengan ujung daun yang meruncing dan tepi daun yang bergerigi, susunan daun yang berselang-seling dengan tekstur daun keras dengan permukaan yang halus dan licin. Dari segi batang, tumbuhan ini mempunyai warna kecoklatan hingga kehitaman dengan bentuk yang bulat, keras, dan tidak adanya percabangan. Dan dari akar, tumbuhan paku mempunyai akar serabut berwarna coklat dengan tidak adanya dengan bentuk yang rempah dan tidak terlalu besar. Dan selanjutnya adalah pohon pisang. Pohon pisang memiliki morfologi sebagai berikut. Daun yang memiliki permukaan daun yang mengkilat dengan tiga sisi, bentuk pangkalnya membulat. Warna punggung daun biasanya hitam dan kekuningan.
dan sedangkan batangnya berbatang basah dan besar, mempunyai batang semu dan yang tersusun dari beberapa pelepah-pelepah daun. Dan untuk akar sendiri memiliki perakaran tanaman pisang berupa akar adventif dan lunak. Dan hasil dari field trip kemarin, pohon pisang memiliki tinggi pohon sekitar 3,61 meter dan diameter pohon sekitar 51 cm. Dan kerapatan tajuk memiliki kerapatan yang rendah dan tipe tajuk piramid. Selanjutnya ada kesimpulan kegiatan field trip botani yang dilakukan di Desa Borobagal, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang telah berhasil mengidentifikasi berbagai morfologi tanaman, monokotil dan dikotil berdasarkan struktur daun, batang, akar, dan tipe stomata. Hasilnya menunjukkan perbedaan mendasar antara tanaman monokotil seperti kunyit, jahe, dan pisang dengan tanaman dikotil seperti rhododendron dan pakis. Baik dari segi bentuk maupun fungsi morfologinya, tipe stomata juga berhasil diidentifikasi seperti stomata parasit pada tanaman kunyit yang menunjukkan ciri khas susunan sel penjaga yang sejajar dengan pori stomata, serta stomata anomostik pada rhododendron yang memiliki pola sel penutup yang tidak teratur, dan keberagaman ini mencerminkan adaptasi tanaman terhadap lingkungan tumbuhannya. Nah, selanjutnya yaitu acknowledge. Pada kegiatan field trip botani memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan interaktif. Dengan terlibat langsung di lapangan, kami dapat mengamati secara langsung berbagai spesies tumbuhan beserta karakteristik morfologinya seperti bentuk daun, batang, dan buah. Field trip ini juga meningkatkan kemampuan observasi, analisis, dan pencatatan ilmiah. Selain itu, suasana belajar di alam terbuka menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan, sekaligus memperkuat ingin tahu mengenai dunia botani. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.